Om Swastiastu. Om Awigyanamastu Namasidam Om Saraswati Dipati Namaswa. Yang saya hormati dan saya banggakan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Inengah Dwije yang juga alumni ternyata ya, alumni FIB khususnya sastra daerah. Yang saya hormati dan saya banggakan Profesor Dr. I Gede Arya Sugiyarte, Pak Kepala Dinas Kebudayaan. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Informasi. Yang saya hormati Ketua Senat FIB Universitas Udayana, Profesor Dr. Inyoman Wedakesuma, yang sudah 2 kali memberi saya buku ini, yang PR beliau untuk baca bukunya ya. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Sastra Jawa Kuno Universitas Udayana, Profesor Dr. Inyoman Suarke, selamat ulang tahun. Ini kalau kita lihat dari sejarah, ternyata sastra Jawa Kuno ini bisa dibilang paling wayah atau paling kelih. Kalau Prande itu biasanya kalau yang paling kelih paling wayah itu namanya ide wayahan. Jadi 29 September 1958 ini bisa dikatakan cikal bakal dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Selamat ulang tahun yang ke-64. Kemudian juga selamat ulang tahun pada adik-adik mahasiswa Himawan yang ke-12. Ini juga keren-keren semua. Yang saya hormati, saya banggakan para guru besar di lingkungan FIB Universitas Udayana. Tadi Prof. Made Swastika juga sudah memberikan saya buku. Ini banyak sekali hari ini bukunya, harus dibaca. Selain guru besar ada guru kecil mungkin ya, yang saya hormati dan Sivitas Akademika yang hadir pada pagi hari ini. Moderator Jero Penyari Kanduran, yang ini sudah berapa bulan saya ajak terus untuk satu program Toyo Uripin Buana Usadaning Sangaskara yang ada di Hulu dan alumni ya. Setelah di Hulu nanti saya iring ke Ilir, nanti di Ketewel kami besok mementaskan sebuah drama tari, musikal dan juga orkestra ya. Gurnite Samudra Murti. Para titi sareng sami sane tresna sihin titiang maka purwani ngatur lugrang titiang ngaturang sesantiang ayu bagya ring linggih hide sangyang para mukawi ring linggih hide sangyang Aji Saraswati santukan mejanten sangkane nasih paswecan ide betersami ratu ide dani sareng sami kalih titiang presida mapupul mesadu ajeng ring subuh dewasa sane becik puniki sukro manis ukir mau paiketan ring acara seminar nasional sastra Jawa Kuno. Titiang selalu tertarik membaca moto dari Universitas Udayana. Tadi sudah dilakukan Taki Takining Sewake Gunawidya. Ternyata lengkapnya ada di Kakawin Niti Sastra ya. Taki Takining Sewake Gunawidya, Semara Wisaya Ruang Puluh ring Ayuse. Tengahing tuh san wacana gegente pati laring atmeng tanu pangruken. Mohon maaf ini kalau salah. Yang artinya bersungguh-sungguhlah mengabdi diri pada pengetahuan dan kebajikan. Hal yang menyangkut asmara ini adik-adik nih akan muncul di umur 20 tahun. Niti Sastro menyebutkan 20 tahun ya. Tapi sekarang kayaknya sudah lebih maju ini dari 20 tahun. 12 tahun sudah tiktokan asmara ini. Kalau umur telah mencapai setengah umur, nah ini untuk saya ini yang 50 tahun. Setia dan mengabdilah pada kata-kata, kurang lebih begitu. Lepasnya atma dari tubuh, pelajarilah.
Wenten dua yang sangat penting ini dalam kekawin niti sastra ini. Yang pertama Guna Widya. Yang mengartikan Guna Widya ini bahwa kita mengabdi secara sungguh pada ilmu pengetahuan, tetapi ada gunanya, ada guna widyanya, ada yang berguna dan bermanfaat. Jadi guna widya punika semacam modal kita sesungguhnya untuk memperoleh geginan. Guna gina. Kemudian yang terakhir guna kaya. Itu sama nikah ya? Guna, gina, guna kaya. Ini saya kira penting sekali. Hari ini kita seminar tentang taki takining ses wake guna widya, karena kita sesungguhnya menyambung antara guna, gina, dan guna kaya. Sepertinya ada kegelisahan juga. Benarkah sastra Jawa kuno ini ada guna? Apakah akan memperoleh gina dan geginan gitu setelah lulus sehingga memperoleh pengupajiwa apa guna kaya? Ulang lebih kecemasan dari teman-teman begitu. Satu lagi yang terngiang tadi kakawin niti sastra tadi adalah tengahin tuuh sang wacana gegente. Ini memang nasihat untuk orang-orang yang umur seket, sehingga kita betul-betul harus memperhatikan apa yang kita menjadi setia dan mengabdi pada kata-kata kita. Integritas jadi sesuatu yang penting. Dan nasihat punika titiang sampaikan melalui pidato kunci hari ini. Ratu Ida Dane Sareng Sami, titiang gembira hari ini program studi Jawa Kuno menyelenggarakan seminar nasional yang bertajuk Pemajuan dan Penguatan Sastra Jawa Kuno di Tengah Persaingan Global. Ini momentum yang sangat penting bagi kita semua, terutama Ring Bali puniki, untuk menjaga, mengembangkan, dan memajukan sebuah warisan para leluhur kita, yakni bahasa, sastra, dan aksara Jawa Kuno. UNESCO pada tahun 2011 memetakan sekitar dari 6.000 bahasa di dunia. Ada sekitar 40% berada dalam posisi terancam dan di dalamnya 4% itu sudah punah. UNESCO memetakan ada 6 kategori. Ada bahasa yang aman, artinya aman ini dituturkan seluruh generasi, diwariskan antar generasi, itu sekitar 57%. Kemudian ada kategori yang kedua adalah rentan. Ini jumlahnya 10%. Dituturkan sebagian besar anak-anak tetapi pada lingkungan tertentu. Itu yang rentan. Kemudian ada kategori yang ketiga itu terancam. Ini jumlahnya 11%. Anak-anak tidak lagi mempelajari bahasa ibu di rumahnya. Ini sudah 11%. Kemudian ada kategori terancam parah. 9%. Bahasa dituturkan oleh kakek dan nenek. Orang tua masih memahami tapi tidak mengajarkan pada anak-anaknya. Ini udah terancam. Kemudian yang kategori kelima ini kritis terancam punah. Itu 10% bahasa di dunia. Hanya dituturkan secara parsial, jarang-jarang oleh generasi kakek dan neneknya dan para orang tua. Dan kategori yang paling ekstrim itu paling terakhir itu adalah punah. Itu 4%. Tidak ada lagi penutur yang tersisa. Berdasarkan data dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemendikbud memetakan ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Ada 11 bahasa yang sudah dinyatakan punah. Ini ada bahasa di Papua, Tandia, Mawes, Ternateno di Maluku Utara, Moksela di Maluku Utara, Kajeli itu di Maluku, Piru di Maluku, Palumata itu di Maluku, Hukumina itu di Maluku, Hoti, Serua di Maluku, Nila di Maluku. Nah, ini jadi catatan kita semua.
Ada bahasa daerah dalam kondisi kritis, ini kritis. Ada bahasa Reata di Alor, NTT. Saponi di Waropen di Papua. Ibo di Halmahera Barat, Meher di Kaisar, Maluku. Kemudian ada yang terancam punah, terutama di daerah Papua ini ada 9 bahasa. Kemudian ada 4 bahasa daerah di Sulawesi juga terancam punah dan 2 bahasa di Sumatera, Bajau Tungkal dan Lem Malang. Kemudian ada 1 bahasa di NTT dan di Maluku, Hulung dan Samasuru. Karena itu kita wajib bersyukur dan merasa mengayuh bahagia karena sastra Jawa kuno tetap bertahan sampai saat ini. Titiang hitung bahasa sastra Jawa kuno puniki bertahan 1272 tahun. Kalau dihitung dari prasasti Plumpungan ya, di Salatiga yang kurang lebih berangkat tahun 750 Masehi. Kemudian juga diikuti prasasti Sri Ranepati di Temanggung ya, 787 Masehi. Bahkan lebih awal katanya ada prasasti Tukmas. Tukmas ini berangkat tahun 500 Masehi. Tetapi kalau kita lihat dari naskah ada Canda Karana yang berusia 778 Masehi angka tahunnya. Ini tentang Jawa kuno. Kalau dihitung dari Canda Karana ini kita bahasa Jawa kuno itu berumur 1244. Ini luar biasa nih, 1000 tahun lebih usia dari Jawa kuno. Ini menunjukkan anugerah dari Ide Sang Hyang Paramekawi karena bahasa dan sastra Jawa kuno itu bisa bertahan ribuan tahun. Tidak semua bahasa bisa mampu bertahan cukup lama. Diwarisi dari generasi-generasi, tidak pernah terputus. Kalau kita lihat dari abad ke-8 tadi, dinasti Sanjaya, Sailendra, kemudian dilanjutkan dinasti Isana, Medang Kemulan. Bahkan di masa dinasti Isana ini dikenal dengan projek, kalau sekarang ada projek ya, Manjawaken Biasa Mante, itu pelokalan dari Sansekerta. Kalau bahasa Sansekerta dan huruf Palawa dan akarnya dari Brahmin dan Dewa Negari itu dilokalkan ketika ada sebuah proyek dilakukan oleh Prabu Darmawangsa Teguhananta Wikrama, itu yang luar biasa. Dan semua Astadasa Parwa termasuk Ramayana kemudian dialih bahasakan menjadi Jawa kuno. Kemudian dilanjut pada masa Kediri. Kemudian sangat banyak kekawin yang lahir di masa Kediri. Kita tahu ada Bratayuda, Hariwangsa, Gatotkaca-Seraya, Semarandana, Sumanan Santaka itu lahir di masa Kediri. Kemudian berlanjut lagi dari Kediri ke Singosari dan Majapahit. Kita tahu ada Arjuna Wijaya, Sutasoma, Negara Kertagama. Tadi Sutasoma dibacakan oleh Pak Suarke ya. Titiang dari awal udah ini nebak-nebak ini kawin apa, akhirnya ketemu ini Sutasoma. Negara Kertagama, kemudian Siwaratri Kalpa, Patibrata, Banawaskar. Ini rentetan kekawin yang dihasilkan pada masa Singosari dan Kediri dan Majapahit. Nah, setelah Majapahit runtuh, pindah ke Bali. Diteruskan di Bali mulai zaman Gel-Gel. Titiang Medue Raja Betara, Ido Betara dalam Watu Renggong. Beliau sangat di masa beliau mencapai masa kemasan. Kemudian hadir para pengawi seperti Dangyang Nirarte, Dangyang Asoke, kemudian Gusti Dauh Bali Agung, Pangeran Telaga, Kiai Pandebasa. Ini luar biasa karya-karya yang muncul pada masa kemasan di Gel-Gel. Diteruskan lagi pada zaman Klungkung 1710 yang sudah mulai tersebar. Kalau dulu hanya di Gel-Gel, mulai tersebar ke seluruh Bali. Di Badung kita tahu ada Ki Dalang Tangsob, di Karangasem Ido Wayan Dangin,
dan terus berkembang dari generasi ke generasi sampai abad ke-20 ada Pedanda Ngurah. Ini baru kemarin dilakukan sebuah pembacaan karya beliau, Ide Pedanda Ngurah, Ide Betara Lingga ini, Buana Winase. Itu di Gereja Belayu dibacakan kembali sebuah kidung ya, geguritan dari Buana Winase yang ditulis beliau ketika puputan Badung. Kemudian kita tahu dari Sanur, Ide Pedanda Madi Sidemen, Ide Betara Lingga juga 8 karya beliau yang luar biasa, termasuk juga yang sering dikutip ketika kita belajar sekarang ini di perguruan tinggi di berbagai tempat, yaitu Geguritan Selampah Laku. Ini luar biasa sekali. Dan saya selalu mengutip-ngutip karya beliau ini gitu. Ngukuhin Karawa, Maguna Dusun, dan itu saya kira sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk kita jadikan semangat motivasi. Titik yang kira dari sejarah itu kita bisa menunjukkan bahwa sastra bahasa Jawa kuno yang awalnya adalah bahasa sehari-hari itu kemudian menjadi bahasa kawi. Kawiye ini kan berarti kita bahasa pujangga pun ini, yang ada di dalam lontar-lontar dan naskah-naskah yang sebenarnya merekam pengetahuan yang luar biasa. Merekam di bidang keagamaan, sastra kekawin, sejarah, usada, dan pengetahuan lain. Oleh para pujangga, bahasa kuno ini diolah menjadi bahasa yang enak dibaca. Tadi kalau kita betul-betul menghayati, mendengar apa yang menjadi kekawian dari Mahakawi ini, kita mendengarnya betul-betul enak gitu. Enak didengar, enak dibaca, dan kemudian menarik perhatian kita semua. Hadirin yang saya hormati, dari titian sejarah kita bisa mengambil titian sejarah yang kita sudah sampaikan tadi. Kita mengambil pelajaran bahwa bahasa dan sastra Jawa kuno tidak akan pernah punah karena betul-betul digunakan atau dipakai. Ya, kalau sebuah sastra bahasa dan aksara itu tidak pernah digunakan, tidak pernah dipakai, maka dia akan pasti menjadi punah. Bahkan ini sebuah kecanggihan para leluhur kita di masa lalu ketika pengetahuan itu dituliskan dan direkam di dalam bahasa Jawa kuno yang memang tidak digunakan sehari-hari. Ini misteri juga. Mengapa dulu pengetahuan yang ada itu disimpan, dituliskan di dalam bahasa Jawa kuno yang memang bukan bahasa keseharian. Ibaratnya kan jadi bahasa elit gitu. Karena dipakai oleh kalangan terbatas. Jadi pengetahuan itu tersimpan di dalam satu file yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang bisa membacanya. Ini luar biasa nih canggihnya dulu. Kalau sekarang security-nya ya, keamanan untuk menjadi kunci password pengetahuan itu di masa lalu. Passwordnya itu bukan mudah sekali kita dapat, tapi syaratnya harus bisa membaca dan memahami dan mengerti Jawa kuno. Kalau dia tidak bisa membaca dan memahami dan mengerti, dia tidak akan mendapatkan pengetahuan yang ada di dalam, tersimpan di dalam lontar-lontar yang ada. Bahkan ini kemudian disakralkan. Nah ini walaupun ada yang kita beri catatan, saking disakralkan, saking tengeteng, amak ngenget. Jadi sakralisasi itu adalah cara menyimpan pengetahuan yang sesungguhnya canggih sekali dilakukan, tetapi karena sangat sakral maka tidak pernah dibaca. Makanya ke depan kita harus mulai mengidentifikasi karya-karya manuskrip yang sudah ada, dan saya kira ini sudah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, teman-teman di berbagai tempat melakukan langkah, karena kita ketinggalan di dalam proses menginventarisasi naskah-naskah masa lalu kita.
India itu udah jutaan Pak Prof. Arya, sudah jutaan berhasil untuk melakukan digitalisasi, bahkan alih aksara, alih bahasakan naskah-naskah kuno. Kita baru ribuan Pak, dan itu pun tersebar, sebagian di luar negeri. Kita perlu repatriasi, tapi juga Pak Wedo Kusuma katakan banyak dulu salinan-salinan yang juga dikirim ke luar negeri. Ini juga menjadi satu masalah kita, saking tenget dibagi ke orang lain, tidak tahu bahwa yang ditengetkan itu juga salinan gitu. Karena dulu tidak ada fotokopi, yang ada adalah orang menyalin lontar gitu. Pengetahuan itu ada di mana-mana, cuma kita perlu identifikasi yang mana ada di Griya mana, di Puri, yang di Jero di mana, itu diidentifikasi supaya kita tahu manuskrip kita itu di mana saja lokasinya, termasuk yang di luar negeri bisa kita dapatkan salinannya. Nah, yang kedua menarik juga, tradisi yang kita sering miliki di Bali ini menghidupkan Jawa kuno, yaitu tradisi yang sehari-hari megending sambil melajah gitu. Melajah sambil megending. Ini menghidupkan menurut saya. Karena dengan tradisi yang hidup seperti megending sambil melajah ini, kita mulai dengan senang dulu gitu. Ya ampun, senang, baru kita pelan-pelan masuk ke dalam tatwa atau substansi dari apa yang kita gendingkan itu. Kalau mulainya dengan melajah aja dulu, mungkin nak cepet sih nak ngesap gitu, atau cepat orang baru buka satu lembar udah kiap gitu. Belum membaca, telah peluh pidit membaca, belum ngerti yang isinya. Itu satu isu. Tapi lain begendengan, sampun dilakukan, maka itu akan membuat rasanya semangat. Niki salah satu hal yang bisa menghidupkan Jawa kuno, yaitu megending sambil melajah, melajah sambil megending niki. Saya kira niki yang menjadi satu poin penting ketika kita dihadapkan pertanyaan mengapa bahasa Jawa kuno bisa bertahan. Karena hidup dalam tradisi mau bebasan, mau kekawin. Tradisi ini tidak hilang, justru menurut Titiang beradaptasi dengan piranti komunikasi modern. Titiang kira ada beberapa yang sudah studi ini, Pak Prof. Darmo Putra kalau nggak salah. Pada pertengahan tahun 1980-an, itu Mebasan Mesesanti itu sudah pakai HT, ngebreak gitu kan. Elington jahat jawat daweg nih ke. Nah, terbiasa ngebreak sama bebasan. Wenten yang melagu, metembang, wenten sane ngartos. Tahun 80-an. Kemudian setelah HT intercom. Elington intercom. Wenten intercom antar rumah nih ke. Nah, nika malih wenten mau bebasan di intercom. Kemudian tahun 1990 Mebasan itu sudah mulai masuk radio nih Pak. Mungkin lebih awal ya. Tahun 94 sedikit dari studinya Pak Darmo Putra katanya di Singaraja niki ada sebuah acara Jukut Undes Sudang Lepet gitu ya. Dan Lipur sore. Kita yang ingat waktu itu di SMA sudah banyak sekali di radio orang bebasan, mekekawin, metembang gitu. Dan semua beberapa radio swasta ya. Termasuk yang terutama AM, bukan FM-nya ya, AM-nya. Kemudian masuk ke televisi. Tahun 2000-an. Jadi tidak hanya TVRI tapi ada Bali TV nih. Ada Mebasan secara interaktif bahkan. Jadi tidak hanya Mebasan yang di studio tetapi yang interaktif juga. Ini memperlihatkan bahwa bahasa dan sastra Jawa kuno tidak tergerus oleh piranti modern tetapi beradaptasi.
Niki penting sekali. Dalam sastra juga muncul kreativitas. Tahun 2002 mulai niki tercatat nih, tapi Titiang kira sebelumnya bukan hanya mengapresiasi tapi menciptakan. Tahun 2002 niki tercatat ada kekawin Rahwana dari Nyoman Pamit di Denpasar. Pamit ge. Titiang makin ngawali juga dari Purikawan Ubud tahun 2001. Kita tidak ingin hanya konservasi lontar. Tidak ingin berhenti digitalisasi lontar. Kita lanjutkan pada apresiasi. Tidak berhenti di apresiasi, kita lanjutkan lagi ke kreasi. Titiang membuat lomba untuk dengan tema khusus yaitu Pemarisuda Gering Agung tahun 2001. Yang kita lombakan kekawin, kidung, geguritan, satwa, sastra cerpen, sastra Bali Anyar ini, dan puisi. Ada 6 kategori. Dan dipilih 5 pemenang yang masing-masing dapat 5 juta. Agang nih adik-adik, ngetohang nih. Hasilnya luar biasa, peminatnya luar biasa dan banyak anak-anak muda. Wenten 12 kekawin sana lahir yang temanya pandemi COVID-19, Pemarisuda Gering Agung. Ne lingser tedon sekali guru degong neng bedekling tedon nulis nyurat kekawin. Yang muda-muda juga nyurat. Dan Titiang sudah bukukan dan buku niki e-books supaya orang bisa mengakses buku itu, tidak perlu beli. Nanging halamannya 900 halaman untuk mengkompilasi dari buku-buku dari lomba niki. Titiang sangat gargit duaning peminat dari lomba ini luar biasa besarnya dan anak-anak muda. Dan Titiang tidak membuat lomba saja, Titiang juga bikin workshop sastra Bali klasik dan sastra Bali modern. Jadi orang yang ikut lomba tidak hanya lomba tapi dia dapat pengetahuan dari guru-guru yang mengajar itu. Nah setelah nikah Bapak Ibu sekalian, Titiang tidak berhenti hanya lomba nikah, tapi Titiang mendorong sebuah kegiatan yang membuat anak muda nikah ikut dan mencintai sastra Bali dan sastra Jawa kuno, yaitu milenial nyastra. Titiang buat talkshow niki 5 serial talkshow di radio yang banyak didengar oleh millennials yang sehari-hari tentain mau bahasa Bali niki radio niki. Musiknya musik atau lagunya lagu barat. Anak mudanya nika biasa anak muda makin bahasa Indonesia campur dek dia Inggris. Titiang buat talkshow mengundang anak-anak muda bertalenta luar biasa niki untuk hadir di radio punika. Wenten belakang nih ke Citra salah satunya sama Bayu, kemudian wenten Gunayase, wenten juru penyarikan kalau nggak salah ikut. Titiang ingin menyampaikan bahwa anak-anak muda sekarang ini ada loh yang mencintai sastra. Bahkan satu yang Titiang hadirkan adalah yang anak muda kalau nggak salah dari Banyuwangi nggih. Dari Lombok dan Muslim. Adek itu sastra Jawa, Bali atau Jawa kuno, Dek? Jawa kuno loh. Luar biasa. Titiang ingin tunjukkan pada anak Bali, nem lajen sastra Bali, sastra Jawa kuno, sing nak Bali gen. Nak bule ngajen, nak Jawa melajen, nak Lombok melajen. Nah nike yang perlu kita motivasi. Titip niki Pak Kadis,
Jak akeh hang pokok anak bola Bali hebat-hebat untuk sampilkan sehingga mereka ada motivasi untuk berkarya. Dan juga kita sampaikan kalau kita ingin generasi muda nih terlibat harus memakai memang bahasa dan juga apa yang menjadi semangat zamannya anak muda kan Pak. Nah, Titiang melihat dari gambaran punika penekun sastra dan bahasa Jawa kuno termasuk Bali tidak lagi orang-orang tua, tapi anak-anak muda. Mereka memiliki talenta yang luar biasa. Mungkin generasi ini adalah digital native. Kalau kita itu digital migran, mulai migran Pak, pusing gitu digital, migran, bahkan digital colonials gitu ya. Memiliki forum-forum digital, makin banyak sekali website dan lain-lain terkait dengan digital, mengakses sumber-sumber yang luas. Bahkan anak-anak tadi bagus sekali mengembangkan satu inovasi dalam sastra dan aksara Jawa kuno. Nah, pertanyaan kita sekarang ini adalah apakah anak-anak muda ini bisa bertahan untuk hidup di tengah tuntutan kehidupan dengan mempelajari Jawa kuno? Puniki wenten yang nyerah Pak. Tan mersidang puniki walaupun belajar bahasa Jawa kuno, tetapi mereka tidak bisa profesi mereka terkait dengan apa yang mereka pelajari. Akhirnya nyerah. Tapi yang mereka lakukan ya kompromi dengan keadaan. Wenten satu bahkan yang lihat talenta baik sekali, akhirnya di kru kapal pesiar Pak. Karena tuntutan kehidupan tidak memungkinkan dia dengan pekerjaan yang ada. Tetapi ada yang bisa bertahan. Meskipun pekerjaan mereka tidak secara langsung terkait dengan Jawa kuno maupun sastra Bali, tetapi mereka bekerja, ini Bu Wadek, mereka tetap bekerja di tempat lain tetapi tidak kehilangan kemampuan untuk menjadi pendekun sastra Bali. Memang yang ideal itu adalah profesi itu sesuai dengan ilmu. Iki wau beciksan. Dan puniki titik yang sebut tadi kegelisahan dari program studi sastra Jawa kuno UNUD yang mungkin satu-satunya ring dunia niki, langkaasan niki. Kalau kita ibaratnya atau binatang langka kan harus dilindungi niki Pak Kadis. Oke. Kalau di mana-mana barang langka atau binatang langka niki wajib dilindungi oleh negara. Nah, itu makanya kita Titiang menyampaikan bagaimana strategi kita ke depan. Tidak bisa tidak, pertama memang proteksi perlindungan. Dengan memberikan semacam afirmasi pada program studi satu-satunya di dunia niki. Nah, bagaimana proteksi dilakukan? Niki kan yening binatang langka niki caranya ya afirmasi. Alokasi anggarannya khusus. Jangan disamakan dengan program studi lain. Karena program studi lain nika kan ada benefit atau bahkan bisa yening laku niki. Mahasiswanya banyak. Ya, bahkan luar biasa bisa melakukan. Tapi kalau sastra Jawa kuno niki peminat yang ada aja sudah bersyukur kita kalau ada yang berminat masuk. Jadi tidak bisa disamakan dengan program studi lain. Rekrutmen dan pengembangan dosennya juga nggak boleh disamakan. Harus ada afirmasi. Niki titip Pak Ketua Senat, mangga niki dibicarakan karena kalau enggak ring sekali ring UGM enten filsafat jak kalah terus jak ekonomi lain pakai standar yang sama. Nak ngaden pun ekonomi, tapi filsafatnya menggap-menggap. Apalagi kita bicara sastra Jawa kuno. Rekrutmen dosennya, beasiswa untuk mahasiswanya. Orangnya masuk gini ampun jak agat, apalagi setelah masuk nu ngenang biaya nih gini. Beasiswa harus ada. Kemudian
lulusannya dipikirkan. Ini Pak Dirjen mungkin harus dipikirkan Pak, mumpung Bapak alumni, Pak Dirjen Bimasindu, sastra Jawa kuno ini perlu dipikirkan. Karena apa? Karena strategi yang kedua tadi yang sampaikan. Bahwa kita perlu mengembangkan, memajukan semacam pusat riset sastra Jawa kuno. Tetapi dia gateway, pintu masuk mantan niki untuk mengeksplorasi sistem pengetahuan yang kita miliki. Sistem pengetahuan Nusantara niki, gateway-nya itu gerbangnya ya Jawa kuno. Usada, tutur, warige, kando, itiase, napi malih babat, tantri, semua ada sistem pengetahuan nih ke pintu masuknya adalah sastra Jawa kuno. Nah, pusat riset ini perlu mempunyai jejaring, sampunan Cooper, punya jejaring internasional, universitas dan filantropi yang memang sekarang ini lagi tercengang dengan kehebatan dan gudang sastra dari Nusantara dan juga di Asia niki. Barat niki ampun telas ampun. Tetapi gudang ilmu dan pengetahuan niki yang terpendam masih ring Asia. Termasuk di Nusantara. Nah, kalau kita ibaratkan ilmu kita yang kita ketahui kan seperberapa dari kasanah ilmu pengetahuan yang sebenarnya ada. Ibaratnya niki kan samudra tanpa tepi nih ilmu pengetahuan nih, tapi yang kita tahu hanya seberapa, dan itu ilmu barat dan gudangnya masih terpendam, harta karunnya masih terpendam di timur atau di Asia. Tentu puniki banyak sudah upaya untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang ada di Asia. Di India sangat agresif puniki. Kita harusnya lebih agresif untuk mengeksplorasi kasanah pengetahuan Nusantara. Kemarin Pak Dirjen menyebutkan sistem pengetahuan Nusantara kita ini luar biasa. Tetapi kita juga harus punya dignity, harga diri. Walaupun banyak yang berminat dari barat terhadap kasanah sastra Nusantara, jangan begitu saja diobral. Tapi kita harus punya sikap bahwa ini pengetahuan warisan kita, mari kita kerjasama untuk membangun satu model pengetahuan baru atau teknologi baru dari apa yang kita miliki. Kadang-kadang kalau sudah orang barat datang nih kan api pesuang, lontar yang mereka miliki, tetapi kita harus bangun satu model, necen yang raga harus pegang, necen yang bisa kita bagi, yang pegang, de pegang kan pelajin gitu. Itu yang harus kita lakukan. Usado niki luar biasa, apalagi kita berhadapan dengan situasi pandemi, Gering Agung yang nggak ada obatnya niki, tapi kita misalnya ada intaran, kita punya Nangluk Merane, Taru Permane, nah itu seperti itu kan belum kita gali. Sampunan kayun menjadi tukang manten, jangan menjadi tukang kita. Kalau tukang kita hanya ngerjakan sesuatu proyek yang dipesan, tapi kita harus punya dignity untuk mengembangkan pengetahuan yang kita miliki. Sehingga kita tidak sebatas penerjemah, tetapi mengembangkan ilmu pengetahuan yang terekam di lontar-lontar berbahasa Jawa kuno. Itu yang saya sebut tadi, pusat riset yang kita harus miliki supaya betul-betul nanti kita menghasilkan pengetahuan yang bisa berguna. Guna widya peniki, gino dan guna kaya. Nah, terakhir niki pembudayaan. Strategi yang ketiga pembudayaan. Bukan lagi di tataran elit, apalagi dulu sempat dikritik mengkawikan semua hal di Indonesia niki, Binagraha, Sabah Pramana zaman Pak Harto kan niki. Semua bahasa niki ditinggikan karena high culture katanya. Tetapi kita harus mempopulerkan bukan di tataran elit tetapi di anak-anak muda nih. Sekadi milenial nyastre harus mulai dibangkitkan
sehingga mereka mencintai sastra Jawa kuno dengan menggunakan dengan cara-cara kekinian. Jadi 3 peniki strateginya Prof. Suarke. 1, kita mulai dengan meminta ada afirmasi, proteksi. Yang kedua, pengembangan dan pemajuan melalui pusat riset, tapi tidak berhenti di terjemahan, tapi pengetahuan. Yang ketiga, pembudayaan. Bagaimana membuat sastra Jawa kuno dan Bali ini dicintai oleh generasi berikutnya. Inggih, kadiasa punika Prasida antuk titiang matur, sedurung mupoten atur titiang mengucapkan terima kasih dan selamat HUT kepada Program Studi Sastra Jawa Kuno yang telah menyelenggarakan seminar nasional hari ini. Titiang juga taler ngelungsur geng rene pengampura pejantan sejerong ning atur titiang wenten basa basite sane nenten manut ring pikayun Ratu Idedane sareng sami. Maka wasan ning atur puputan titiang untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.